Di dalam wahyunya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Dawud alaihissalam untuk mengatakan kepada para aulia dan orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan, apa disampaikan oleh Allah untuk mereka? Liyufarik kullu wahidin sahibahu, untuk meninggalkan salah satu orang di antara mereka, sahibahu, temannya. Teman, ada yang mengingatkan kita untuk terus meningkatkan kebaikan dan ketaatan, menjadikan kita orang yang baik. Ada yang malah menjauhkan dan merusak, membuat kita menjadi hina dan jelek. Nah, di sini diajarkan bagaimana hendaknya kita menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang cerdas di dalam memilih teman. Bukan setiap orang kita jadikan teman, kita jadikan sahabat, kita jadikan saudara. Enggak, harus kita pilih, harus kita cari. Karena itu kalau kita belajar membaca dari kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali itu memberikan 5 ciri-ciri orang yang hendaknya kamu jadikan teman, jadikan sahabat. Orang yang cerdas, yang dengan kecerdasannya bisa memahamkan dan memberitahukan kepada kita ilmu-ilmu yang harus kita ketahui. Manfaat kita berteman dengan dia. Kalaupun kita tidak belajar, kita akan mendapatkan pendidikan secara ucapan atau perbuatan. Karena orang cerdas tidak akan berkata, tidak akan berbuat kecuali setelah dipikirkan. Yang kedua, orang yang saleh, orang yang dekat dengan kebaikan, orang yang dekat dengan ketaatan, orang yang rajin melakukan ibadah, sholat kah, puasa kah, zikir dan yang lain sebagainya. Bukan orang yang ahli maksiat, bukan orang yang ahli mungkar, bukan orang yang asyik dengan kelalaian. Yang ketiga, orang yang memiliki akhlak yang baik, memiliki adab, sopan santun, tata krama kepada orang yang lebih dewasa, kepada yang sebaya ataupun yang di bawahnya usianya. Karena akhlak ini bukan yang muda ke yang tua, tapi juga yang tua kepada yang muda. Itu akhlak. Seperti yang diceritakan, bagaimana Nabi digeret, ditarik keliling. Loh, kalau melihat ini budak, sedangkan ini Nabi. Kalaupun bukan Nabi, misalnya ini majikannya, ini tuannya, ini digandeng, dikeliling, muter-muter gelem. Itu termasuk daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah yang kita bela ini orang yang berakhlak mulia, orang yang berakhlak baik. Lalu orang yang tidak menggebuh, tidak sangat mengharap dunia. Ini orang yang tidak begitu respon dengan dunia. Responnya akhirat. Kalau urusan akhirat
maju dia, cepat. Tapi kalau urusan dunia itu lelet, nyantai, tidak seperti kalau diajak ngaji. Ngaji, siap-siap langsung, nanti mikir. Diajak sholat, nah ini berangkat. Diajak yasinan, diajak cepat. Tapi kalau diajak untuk urusan-urusan dunia, bukan kemaksiatan, wah, nyantai, mikir. Kalau mau diajak ini itu, tidak langsung, tidak langsung. Kemudian yang kelima apa? Orang yang jujur. Yang kelima adalah orang yang jujur. Jadikanlah teman itu orang yang jujur, bukan tukang bohong, bukan tukang tipu. Nah, kalau kita berteman dengan tukang tipu, ya setiap hari kita dibohongi sama dia. Dan kalau kita dibohongi sama dia ini nggak sadar, karena apa? Kita anggap dia adalah teman. Kan enggak, tapi lima ini. Ini 5 ciri-ciri orang yang perlu kita jadikan teman dan sahabat. Lah kalau adabnya ada 12 yang harus kita jalankan. Ini kalau kita bahas satu persatu panjang. Dan itu disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an mana-mana? Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Katanya Allah, teman satu di antara yang lain nanti di hari kiamat itu adalah musuh. Musuh. Kecuali pertemanan persahabatan yang dijalin karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini enggak menjadi musuh, malah saling tolong, saling bantu. Tapi kalau persahabatan yang tidak didasari dengan takwa, dengan ketaatan, malah sebaliknya didasari dengan kemaksiatan dan kemungkaran, saling menjerumuskan, saling menuntut, saling menjatuhkan. Tapi kalau yang bertakwa enggak, saling tolong, saling bantu. Lah umumnya orang itu kalau sudah dekat dengan orang, menjadi sahabat, menjadi teman, ini kadang lalai dengan yang lainnya, lupa dari yang lainnya. Contoh nih, mendapatkan sesuatu yang diingat temennya. Nggak mungkin orang yang bukan temannya yang diingat mesti temannya. Lah Allah mengingatkan kepada Nabi Daud, ingatkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka untuk tidak lebih memikirkan mereka, yakni memikirkan hanya Allah. Apapun yang ada di dalam benaknya, mereka harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inni mu'nisuhum bidzikri. Katanya Allah, aku memberikan ketenangan untuk mereka dengan mengingat aku. Wa muhaditsum bi unsi. Aku akan menjadi teman berbicaranya. Wa kashiful hijab fima baini wa bainahum yanzuruna ila azamati. Allah akan angkat hijab, penutup, sehingga mereka bisa melihat ke hakikat keagunganku. Orang yang sudah dekat dengan Allah, orang yang sudah rajin istiqomah di dalam menjalankan ibadah dan ketaatan, tidak ada yang membuat dia sedih kecuali ketika kurang dari zikir, kecuali ketika kurang bermunajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka sudah melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah dibuka sama Allah. Sudah dibuka sama Allah hijabnya, penutupnya, pintunya sudah dibuka sama Allah, sehingga mereka sudah tahu. Sehingga yang membuat mereka sedih kalau kurang daripada zikir, atau ketika mereka lupa dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu yang membuat mereka sedih. Lah kesedihan itu akan hilang dari mereka ketika mereka berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, seorang perempuan yang salihah, Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, itu tidak membuat dia sedih, sumpek, kecuali terbitnya fajar. Jadi terbitnya fajar ini membuat dia sedih. Kenapa? Karena sudah mulai akan bertemu dengan manusia. Karena kalau malam asyik, nggak ada yang mengganggu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermukhatabah, bermuhadatsah atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keluh kesah, mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah, dan memohon dan berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala malam. Mengatakan ini, mengatakan itu. Seperti orang di penjara, gimana sih? Orang ketika di penjara, dia akan keluh kesah ketika apa? Dijenguk. Ketika ada keluarganya datang atau temannya datang, keluar semua unek-uneknya, ini ngono, nggak enak, sing ngene, sing ngono, dan lain-lain sebagainya, mengeluarkan semua unek-uneknya. Ketika temannya atau saudaranya, keluarganya mau pulang, sedih dia, sedih. Kenapa? Kumpul meneng ambil wong-wong nak penjara. Dia akan mendapatkan ini, akan mendapatkan itu, sama dengan mereka. Kalau sudah bangun malam, atau kalau datang waktu malam, senang mereka, bahagia. Waktunya keluh kesah, waktunya mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon, bermunajat, mengharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah terbitnya fajar, durung subuh, durung azan, sik krungu petik keluru, sudah sumpek. Kenapa? Akan berpisah. Mari ngono ketemu menungso meneng. Ketemu manusia ini enak dah enak. Kalau untuk mereka akeh ndak enak, kalau untuk kita mungkin akeh enake. Kenapa? Yang nang pasar, enak mari ngene. Entuk bati akeh. Buka toko dan lain sebagainya. Ada enaknya. Wadah iki wis janji. Durung entuk duwike. Tak kok mari ngene iki. Nagih, ndak enak. Ndak enak. Tapi kalau untuk mereka akeh ndak enake. Karena mereka asyiknya itu di waktu malam. Asyiknya di waktu malam ini. Allah jadikan ketenangan mereka itu ketika mengingatku, katanya Allah. Aku jadikan mengingatku itu adalah penenang buat mereka. Membuat mereka nyaman, membuat mereka bahagia. Dan Allah memerintahkan Nabi Daud, fa'abligh anni, fa'abligh ya Daud anni ahlal ard, sampaikan kepada penduduk bumi dariku. Anni habibun liman ahabbani, wa jalisun liman jalasani, wa mu'nisun liman ista'nasabi. Katanya Allah, wahai Daud, sampaikan ke penduduk bumi. Apa? Anni habibun, sesungguhnya aku adalah kekasih bagi orang yang mencintai aku. Allah yang mengatakan, memerintahkan Nabi Daud untuk menyampaikan kepada penduduk bumi, katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwa aku adalah kekasih. Bagi siapa? Bagi orang yang mencintai aku. Nah, kalau kita mencintai Allah, Allah akan menjadi kekasih kita. Lalu wajalisun liman jalasani, dan aku teman duduk bagi orang yang duduk denganku. Ya, apa duduk dengan Allah itu? Ya, berzikir, beribadah, itu kita duduk dengan Allah. Karena di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, ana jalisun man dzakaroni. Ana jalisun
Man dzakarani, aku adalah teman duduk orang yang mengingat aku. Nah, ketika kita berzikir, ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita beribadah ini itu dan lain sebagainya, loh, teman duduk kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadi penenang bagi orang yang menjadikan Allah ketenangan. Allah sebagai teman bagi orang yang menemani Allah. Dan Allah akan memberikan apa yang mereka inginkan, patuh dengan apa yang mereka inginkan. Wa makhtarun liman ikhtarani, dan menjadi pilihan bagi orang yang memilih aku. Sehingga Allah mengatakan fahalumu ila karamati wa musahabati wa muamalati. Ayo, katanya Allah, menjadi temanku, berteman denganku, mendapatkan kemuliaan dari aku, bermunajat memohon dariku. Fa'anallahul jawadul majid, karena aku adalah Allah, zat yang maha dermawan, yang siap mengatakan untuk sesuatu kun fayakun, untuk mengatakan kepada sesuatu jadilah, akan terjadi. Intinya secara global, kalau kita hanya hidup untuk Allah, apapun yang kita inginkan pasti kita dapatkan. Dan gak perlu bersedih ketika semua orang menjauh, menghindar dari kita, karena Allah bersama kita. Jangan sampai kita bersedih karena ditinggalkan teman, karena ditinggalkan sahabat, atau ditinggalkan keluarga, mereka membenci kita. Tapi kalau Allah membenci kita, kita nggak bingung. Allah murka kepada kita, kita nggak sumpah. Ini keliru. Ketentuannya itu semua ada pada Allah. Nah, kalau kita fokus kepada makhluk, dibenci ini sumpah, bingung, dipikiri, dan yang lain sebagainya. Loh, dia tidak bisa membahayakan kita, dia juga tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada kita. Yang memberikan kemanfaatan atau yang bisa membahayakan kita adalah Allah. Nah, berarti harus kita fokuskan kehidupan kita ini untuk Allah. Ketika kita fokus untuk Allah, mau tidak mau, kita tidak akan melalaikan haknya manusia. Karena kalau kita fokus kepada Allah, kita akan mentaati apa yang diperintahkan. Kita akan menjauhi apa yang dilarang. Dengannya, kita akan melakukan apa yang semestinya kita lakukan kepada sesama manusia. Nggak mungkin kemudian kita menyanyiakan mereka, menghinakan mereka, atau bermuamalah jelek dengan mereka. Karena itu mudah-mudahan yang kita harapkan, kita menjadi orang yang merasa tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah menghilangkan segala kesumpakan yang ada di dalam kehidupan kita ketika kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi teman baik Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang patuh kepada Allah, taat kepada Allah, mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah.